menghebohkan setelah Kang Deddy Mulyadi sukses dengan programnya yang disambut oleh jutaan masyarakat Jawa Barat. Kini banyak para gubernur di setiap provinsi juga mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi. Lantas program apakah yang juga diikuti oleh gubernur-gubernur lain nih? Daripada penasaran, kita simak saja ke videonya. Silahkan. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Gitu loh, bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Aslinya mana? Asli sini, Pak. Asli sini. Iya, Pak. Kok sampai nggak punya rumah? Enggak. Hah? Enggak habis. Gimana ceritanya kok sampai habis rumah? Nggak punya rumah, Jual pakai kenapa? apa? Buat itu, Pak. Buat apa? Hah? Enggak, aku nanya. Kok sampai Malu-malu. nggak punya tanah sama sekali di Bekasi? Tadinya Siapa gimana malu-malu yang riwayatnya? mau cerita? Tanah dapat, Pak, dari orang tua, cuman Heeh. ya alhamdulillah cuman kejual, Pak. Dijual? Waktu belum nikah sama istri yang ini, Pak. Kejual pakai apa waktu Buat belanja? nikahan, Pak. Buat nikah siapa? Buat nikah saya. Istri yang pertama. Iya, Pak. Wah, Pantasan malu-malu ya. Ternyata rumahnya dijual buat biaya pernikahan. Aduh. Setelah kerusuhan demo yang sempat memanas, akhirnya DPRD Jabar luluh dan memilih mengikuti semua instruksi Kang Deddy. Bahkan mereka menyerahkan kendali penuh kepadanya demi memastikan solusi Beneran terbaik nih. bisa segera hadir untuk masyarakat yang tengah gelisah. mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa, Pak, sistemnya harus dimasukin dulu baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi. Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Gitu loh, bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Iya. Naik pendapatannya Bersejarah mungkin ini ya. kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah lebaran akan naik lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Ditiru ya di setiap Saya banyak provinsi yang meniru gara-gara langkah Kang Jabar Deddy ini ini. saya. Jadi harus membebaskan. Ya sudah saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Deddy saya juga mau melaksanakan. Sumatera Banten. Utara sudah melaksanakan dan beberapa provinsi Sumatera akan Utara. melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Biasanya warga kalau mau bayar pajak itu kan pusing ya. Aduh, bayar pajak lagi nih, uangnya dari mana? Ini sejarah baru nih ya. Mau bayar pajak malah pada semangat sambil senyum. Kenapa? Karena pajaknya digratiskan. Waduh. Hebat nih, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan banyak lagi nanti ke depannya kebijakan-kebijakan yang selalu berpihak pada rakyat. Kebijakan-kebijakan untuk mempermudah urusan rakyat. Amin, kita doakan terus ya Kang Deddy, mudah-mudahan selalu tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Cara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang Betul. tua. Kan orang jangan melihat ke atas. Ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang Betul, tuanya ya. terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka Maksain. kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang. Itu Wow. pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing class, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka dan Hebat, mereka hebat. harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
Mantap Kang, setuju pisan. Kang Deddy paling tahu ya apa yang menjadi problem di masyarakat. Masyarakat itu ya banyak yang maksain, harus pinjam ke sana ke sini untuk apa? Untuk studi tour lah, untuk biaya inilah. Kenapa maksainnya? Kasihan sama anak gitu ya. Nanti anaknya kalau tidak ikut malu, khawatir anaknya malah jadi minder anaknya. Maka orang tuanya maksain, biarpun gak ada uang harus minjem ya, biarpun banyak yang nyinyirin sama langkah Kang Deddy Mulyadi ini, tapi tetaplah buat Kang Deddy Mulyadi selama ini berpihak kepada kepentingan rakyat. Siapapun yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi, pasti semua rakyat akan mendukung langkah Kang Deddy. Mantap. Ngomong pencitraan kuring jadi tak sekali ini biaya pencitraan provinsi Jawa Barat turun loh. Bagi lama anggaran provinsi kerja sama media teh 49 miliar per Dari tahun. 49 miliar 3 miliar. jadi 3 miliar itu aja. Juga dengan pulau rame wae cenah lain tim bajer lain si Ici. Baroga TikTok. Betul. Langsung abumi urang mana-mana Pak ini mah rakyat Buzzer itu bukan buzzer itu. Begitu nyarita resepan ka kuring langsung ngeceper. Nini kabeh manuli kota. Jadi hese dicari pengamat aya pengamat pinter ngomong masih ngecedok atuh. Geus naon sih ya kayak pat pinter aya mah rakyat Pak Kade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana rakyat ayeuna pinter. Jangan kebanyakan wacana, rakyat sekarang sudah pinter. Jangan sibuk ngurusin saya. Betul. Dan jangan sibuk Jangan suka ngurusin Kang Deddy orang Mulyadi. yang lagi ngurusin orang. Lagi sibuk Kang Deddy ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya. Dicari salahnya di Lebih mana? baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Itu. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu. Udah Cari deh nih ini mah urusan anak-anak saya yang bukan kurang di sini diurus. urus. Kayak gini loh. Kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini orang sibuk mengkritik tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus. Itu dia ya. Bukan tidak mau dikritik Kang Deddy-nya ya. Bukan. Jadi Kang Deddy itu tidak anti kritik, cuman kalau sekarang malah ngeritikin terus Kang Deddy Mulyadi yang sedang mengurus orang lain. Kenapa yang suka kritik enggak ngurus aja orang-orang yang belum keurus seperti itu ya? Masih banyak kan yang perlu diurus, daripada sibuk ngeritikin Kang Deddy Mulyadi yang sedang mengurus orang lain. Coba cari nih anak-anak yang belum diurus, coba diurus. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan tentunya saya doakan untuk semua sahabat mata netizen plus 62 yang sudah berkomentar di kolom komentar, yang sudah like dan sudah subscribe. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dulu dan sampai jumpa di video-video kami yang akan datang. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.